Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau suka silahkan disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan skip aja. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya bisa cek di kolom playlist ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Shoyan dapat harta kerangka ratu binatang pelahap kuno, kini Shoyan pun melatih tahap puncak dari metode perubahan api surgawi pemberian leluhur Xiaoshuan. Saat itu Shoyan benar-benar bisa mengaktifkan tato klan sesuai hatinya nih guys, menggunakan metode perubahan api surgawi tersebut. Dengan begini perjalanan Shoyan melawan para musuh kuat nanti bisa lebih mudah. Leluhur Xiaoshuan yang saat itu ngasih tahu Shoyan kalau tugasnya sebagai leluhur tuh sepertinya udah sampai di sini aja. Karena semua informasi dan warisan turun-temurun klan Xiao udah dia serahkan kepada Shoyan sebagai generasi muda. Di momen itu, leluhur Xiaoshuan pun nyuruh Shoyan untuk segera pergi dari sana karena dia harus balik ke alam Gu. Tentu aja Shoyan berjanji nih, jika dia udah kuat nanti, Shoyan pasti akan balik ke sana lagi dan membuatkan tubuh fisik untuk leluhur Xiaoshuan. Shun-Er yang saat itu menghibur Shoyan supaya dia jangan terus bersedih karena harus berpisah dengan leluhur Xiaoshuan. Di sini Shoyan pun memutuskan untuk mencari keberadaan Hunya dan Hunli aja, di mana mereka saat itu sedang berburu tubuh energi tingkat 9 untuk diambil inti energinya. Kala itu Hunya dan Hunli sendiri sih juga pengen banget mencari keberadaan Shoyan, tapi sepertinya Shoyan berada dalam makam leluhur Xiaoshuan. Hunya yang saat itu begitu pede banget kalau Shoyan akan dia habisi jika leluhur Xiaoshuan udah tertidur. Di sini Shoyan pun datang-datang langsung menantang mereka berdua untuk lanjut baku hantam yang kemarin sempat tertunda beberapa tahun sebelumnya. Kemudian Shoyan yang langsung melancarkan pukulan keras ke arah Hunya. Disitulah Hunya pun benar-benar kaget banget nih guys. Karena beberapa tahun mereka nggak ketemu aja, Shoyan udah naik ranah 2 bintang. Hunya yang saat itu tak terima diperlakukan Shoyan seperti orang lemah. Dia saat itu sih menggunakan teknik piton pelahap jiwa yang kekuatannya setara dengan puncak Dozun bintang 8. Namun serangan tersebut bisa dihancurkan dengan mudahnya oleh Shoyan hanya pakai pukulan biasa dalam mode perubahan api surgawinya. Di momen itu Hunli yang udah nungguin dari tadi, dia pun menyelinap ke belakang arah Shoyan untuk memberikan serangan kejutan. Di sisi lain, semua orang yang menunggu perwakilan murid 8 klan kuno yang sebentar lagi akan keluar, Tetua Tongshuan pun membuka gerbang makam surgawi nih guys, di mana satu persatu peserta pun mulai keluar dari sana. Saat itu banyak yang seneng banget nih guys, karena mereka keluar-keluar tuh rata-rata pada naik ranah. Namun saat itu Tetua Tongshuan bertanya kemanakah Shun-Er dan yang lainnya berada. Kata mereka yang baru keluar, mungkin Shoyan dan Shun-Er sedang menyelesaikan suatu hal. Kakek Mang yang saat itu berdebat dengan para tetua klan jiwa karena mereka bicara jika Shoyan pasti mati di makam surgawi sana. Setelah itu Shoyan pun keluar sambil membawa Hunya dan Hunli yang saat itu udah dalam keadaan tewas. Tentu aja para tetua klan jiwa pun marah karena para perwakilan dari 8 klan kuno yang barusan keluar tuh pada nggak mau ikut campur. Shoyan yang datang sambil berkata jika dirinya lah yang menghabisi mereka berdua. Di momen itu pun tetua klan jiwa sana mau menyerang Shoyan, tapi dihentikan oleh Jenderal Gojing yang saat itu berkata jika mereka layak mati nih karena berusaha menghabisi Shun-Er berkali-kali saat berada di makam surgawi kemarin. Mendengar hal itu, Tetua Tongshuan pun tak tinggal diam karena pihak Aula Jiwa mau menghabisi generasi muda berbakat klan Gu. Makanya mau tidak mau mereka harus dikasih pelajaran. Semua tetua yang saat itu bersatu untuk memojokkan para tetua klan jiwa karena mereka tuh udah gedek banget dengan kelakuan klan jiwa selama ini. Setelah itu tetua klan jiwa itu pun pergi dari sana sambil mengancam Shoyan kalau mereka akan balas dendam. Kata Shoyan dia siap dengan pertempuran panjang tersebut karena dirinya juga mau balas dendam kepada para klan jiwa nantinya. Setelah tetua klan jiwa itu pergi, kakek Mang pun ngasih tahu Shoyan jika kakek Tianhuo dan yang lainnya tuh udah balik ke pavilion bintang jatuh.
Katanya ada masalah serius yang harus mereka selesaikan dulu dan terpaksa tak bisa menemani Xiaoyan di alam sana. Di sini Xiaoyan yang mau balik ke pavilion bintang jatuh, Xun-Er berniat mau ikut Xiaoyan tapi tak dibolehin oleh tetua Tongshuan. Tentu saja bukan perihal karena dia tak setuju Xun-Er bersama dengan Xiaoyan, tapi sekarang tempat tersebut tersegel dan kemungkinan harus nunggu sampai besok hari bisa keluar. Malam harinya Xiaoyan yang menghibur Xun-Er karena dia terlihat murung, mengingat sebentar lagi mereka harus pisah. Kata Xiaoyan dia akan menemui Xun-Er kembali jika urusannya udah kelar nantinya. Namun anehnya, kenapa tempat mereka tersegel ini sangat bertepatan sekali saat semua orang keluar dari makam surgawi. Semoga aja tidak terjadi hal yang buruk nantinya. Esok harinya semua orang yang bersiap-siap untuk balik ke sekte masing-masing karena segel yang mengurung mereka udah berhasil diperbaiki. Tentu aja semua orang pun berkata nih jika bersedia membantu klan satu sama lain jika kesusahan. Mengingat keseimbangan 8 klan kuno harus benar-benar dijaga. Kemudian Xiaoyan pun pamit pergi kepada Xun-Er, di mana orang-orang klan Gu yang melihat betapa dekatnya Xun-Er dan Xiaoyan tersebut membuat mereka iri. Tak jauh dari sana, Gu Yao pun terlihat memberikan salam perpisahan kepada Xiaoyan dengan cara melambaikan tangan. Tentu aja Xiaoyan pun merasa lega kalau Gu Yao bisa jadi pribadi yang lebih baik setelah lama tak berjumpa. Beberapa hari kemudian, Xiaoyan yang gak sabar banget untuk bisa balik ke pavilion bintang jatuh. Di sini Xiaoyan pun diberikan slip giok oleh Yao Xingji, yang mana slip giok tersebut untuk menghadiri upacara klan yang akan diadakan di klan Yao nantinya. Awalnya Xiaoyan berniat tak mau pergi ke sana tuh karena Yao Lou dulu mereka usir. Namun saat Yao Xingji berkata jika slip giok tersebut untuk Yao Lou supaya bisa hadir di upacara klan tersebut, seketika mata Xiaoyan pun jadi berbinar-binar. Di sisi lain, Yao Lou dan Master Feng yang saat itu sedang asik bermain, dia pun dikejutkan dengan kedatangan Xiaoyan saat itu. Namun yang bikin kaget tuh Xiaoyan bisa cepat banget naik ranah dari Doujun bintang 5 sekarang jadi bintang 8. Padahal sih bintang 9 ya guys, tapi ditekan oleh Xiaoyan sebelum menerobos penghalang Dosheng. Di sini Yao Lou berkata jika yang terkena masalah bukanlah pavilion bintang jatuh, melainkan aliansi Yen yang berada di Kekaisaran Jiama. Dan ketika kita diperlihatkan dengan sosok Ratu Medusa yang berdiri tegar di medan pertempuran, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari chapter kali ini. Waduh, bakal seru nih kalau Xiaoyan balik-balik menuju Kekaisaran Jiama udah Doujun aja. Pasti Hai Bodong dan yang lainnya auto terkaget-kaget. Kalau dulu terakhir ketemu masih Dou Huang, sekarang jadi Doujun. Untuk kelanjutannya sabar ya, admin upload setiap hari Sabtu aja. Karena admin fokus alur cerita film di channel utama. Jangan lupa untuk kasih like-nya kalau kalian suka dengan konten ini. Dan akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.